17/PN Cirebon yang berkekuatan hukum tetap terhadap DPO Andi dan Dani sudah dipertimbangkan dalam amar putusan, bahwa pendapat pemohon yang menyatakan penghapusan 2 orang daftar pencarian orang dan dibatalkannya penetapan tersangka Peggy Setiawan artinya perbuatan pasal 340 tidak pernah ada. Hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dikarenakan penetapan DPO tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa novum ke-1 sampai dengan novum ke-10 yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali, dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan tersebut. Selanjutnya, kami akan menanggapi memori peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali mengenai kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut. 1. Bahwa judek faksi pada tingkat pertama telah menganggap memori banding yang diajukan oleh terdakwa Saka Tatal bin Bagja melalui surat kuasa hukumnya telah mendaftarkan memori banding tersebut. Namun Pengadilan Tinggi Bandung telah mengabaikan dengan menganggap Saka Tatal bin Bagja tidak pernah mengajukan memori banding, sehingga judek juris pada tingkat kasasi hanya sekedar menilai dan mendasari uraian dakwaan penuntut umum tanpa ada bantahan, yaitu kontra memori banding dari Saka Tatal bin Bagja dan memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus/2016/PT Bandung tanggal 2 November 2016 pada halaman 32, bahwa walaupun penasihat hukum anak telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding penuntut umum sampai perkara ini diputus pada tingkat banding. Maka menurut pendapat kami bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi bukan merupakan kehilafan hakim atau suatu kekeliruan, karena telah berkesesuaian dengan amanah pasal 237 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 atau KUHP. 2. Bahwa judek juris atau majelis hakim tingkat kasasi sungguh-sungguh keliru dalam menerapkan hukum, khususnya terhadap pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP yang diterapkan pada anak Saka Tatal bin Bagja, khususnya jaksa penuntut umum pada perkara akuo tidak cermat dan keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstantitir perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan norma hukum pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP, sehingga tidak ada satupun alat bukti petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Saka Tatal bin Bagja ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Bahwa tanggapan kami, alasan pemohon tidak berdasar menurut hukum, karena dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pitsus/2016/PN Cirebon junto pasal putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus/2016/PT Bandung junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016 telah mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap peranan anak Saka Tatal bin Bagja, sehingga anak Saka Tatal bin Bagja terbukti telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Maka alasan pemohon peninjauan kembali tersebut tidak termasuk kekhilapan hakim atau suatu kekeliruan untuk memutus perkara tersebut. 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum judek faksi dan judek juris serta jaksa penuntut umum tidak mengupayakan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja dengan alasan dari pemohon peninjauan kembali yang terdapat dalam poin 4, 5, 6, 8 pada halaman 19 sampai 20 dalam memori peninjauan kembali, bahwa tanggapan kami berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 menyatakan
pada ayat 1, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dan ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1, saya ulangi, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: A, diancam dengan penjara di bawah 7 tahun, dan B, bukan pengulangan tindak pidana. Maka berdasarkan fakta hukum bahwa anak Saka Tatal bin Bagja melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP, di mana ancaman hukuman pidana penjara pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, sedangkan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Maka menurut pendapat kami, karena perbuatan anak Saka Tatal bin Bagja yang melanggar pasal 340 KUHP yang ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun, sehingga dalam perkara anak Saka Tatal tersebut tidak diwajibkan untuk diupayakan diversi. Bahwa terhadap keberatan atau alasan pemohon peninjauan kembali pada poin 9 sampai dengan 16 pada halaman 21 sampai halaman 28, dan pada poin 20 sampai 23 pada halaman 31 sampai 32, serta pada kesimpulan dari pemohon peninjauan kembali pada poin 2 pada halaman 33, menurut pendapat kami tidak benar bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, perbuatan anak Saka Tatal melakukan pemukulan terhadap anak Muhammad Rizky Rudiana merupakan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pelaku-pelaku lainnya dalam rangka melumpuhkan anak Muhammad Rizky Rudiana, sehingga atas persamaan kehendak tersebut tujuan perbuatan pelaku lainnya untuk menghilangkan nyawa anak Muhammad Rizky Rudiana tercapai. Padahal anak Saka Tatal juga masih memiliki kesempatan berpikir dengan tenang akibat dari perbuatannya, dan anak Saka Tatal juga masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut dengan tidak ikut mengejar anak korban Muhammad Rizky dan anak korban Vina ke jembatan flyover di Talun, Kabupaten Cirebon. Namun ternyata kesempatan dan atau waktu yang dimiliki oleh anak Saka Tatal tersebut tidak dipergunakan anak Saka Tatal, sebagaimana secara jelas dan lengkap telah terbukti dan termuat di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pits/Anak/2016/PN Cirebon Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pits/Anak/2016/PT Bandung Junto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016 dalam pertimbangannya telah menguraikan secara lengkap dan berkesesuaian mengenai perbuatan anak Saka Tatal bersama-sama dengan saksi Eko Ramadhani alias Koplak bin Kasim, saksi Eka Sandi alias Tiwul bin Murad, saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul, saksi Sudirman bin Suratno, saksi Suprianto maksud kami alias Kasdul, saksi Hadi Saputra alias Bolan, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika bin Asep Kusnadi atau terdakwa lainnya dalam perkara terpisah Saudara Andi, Saudara Dani, dan Saudara Peggy alias Perong dalam kurung DPO. Berikut motif yang dipermasalahkan pemohon tidak relevan karena bukan merupakan unsur delik di dalam pasal 340 KUHP dimaksud, sebagaimana Jen Remeling di dalam buku hukum pidananya menyatakan menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik, sehingga alasan pemohon peninjauan kembali tidak benar dan tidak termasuk kehilafan hakim atau bukan merupakan suatu kekeliruan dalam memutus perkara tersebut. Dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Kami akan lanjutkan. Bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 secara hukum, karena fakta yang disampaikan oleh pemohon hanya bersifat asumsi dan hanya diperoleh dari pemberitaan media, bahwa seluruh isi memori dari pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, dan alasan-alasan terkait kehilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara anak Saka Tatal bin Bagja
bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan maupun diterima, sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum peninjauan kembali tersebut haruslah dikesampingkan karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Kami lanjutkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama terpidana Saka Tatal bin Bagja. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pitsus Anak /2016/PN Cirebon junto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus Anak /2016/PT Bandung junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016. Demikianlah jawaban dan tanggapan memori peninjauan ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengabulkannya. Ditandatangani Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia.